Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesika Lola Arlinda, mahasiswa Magister Manajemen STIE Perbanas Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal metode penelitian bisnis dengan judul Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, Profitabilitas, Keputusan Investasi terhadap nilai perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Agenda pembahasan untuk presentasi pada kali ini diantaranya adalah yang pertama, kerangka pemikiran, yang kedua, hipotesis dan variabel penelitian, yang ketiga, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, yang keempat ada teknik analisis data. Kerangka pemikiran. Yang pertama, latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah bahwasanya kita tahu perusahaan merupakan suatu bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usahanya yang tetap, bersifat terus-menerus, dan didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba ataupun keuntungan. Perkembangan perusahaan, terutama dalam industri manufaktur di Indonesia, berkembang sangat pesat, di mana persaingan dalam kinerja perusahaan manufaktur terus meningkat. Dapat dilihat dari dominannya jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Seiring bertambahnya dengan jumlah perusahaan dalam bidang manufaktur mencerminkan bahwa perusahaan jenis ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan juga prospek perusahaan yang menguntungkan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Nilai perusahaan merupakan indikator bagaimana pasar menilai suatu perusahaan. Tingginya nilai perusahaan menunjukkan kinerja perusahaan yang membaik. Semakin tinggi nilai perusahaan, maka akan menggambarkan semakin sejahtera pemilik perusahaan ataupun investor. Dari latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan sangatlah penting, sehingga perlu diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap nilai perusahaan itu sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditarik kerangka pemikiran sebagai berikut. Kebijakan dividen, kebijakan hutang, profitabilitas, serta keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, hipotesis dan variabel penelitian. Adapun hipotesis untuk penelitian ini adalah hipotesis yang pertama, kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis yang kedua, kebijakan hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis yang ketiga, profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis yang keempat, keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel dependent menggunakan rasio price to book value, di mana rasio ini membandingkan antara harga pasar per lembar saham dibandingkan dengan nilai buku per lembar saham. Kemudian, variabel independennya yang pertama menggunakan dividend payout ratio, di mana rasio ini membandingkan harga dividen per lembar saham dibagikan dengan laba per lembar saham. Yang kedua, debt to equity ratio, di mana rasio ini membandingkan antara total kewajiban dibagi dengan total modal ekuitas. Yang ketiga, return on asset, di mana rasio ini membandingkan antara laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Yang terakhir ada total asset growth, di mana rasio ini membandingkan jumlah total aset. Selanjutnya, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan sampel. Yang pertama, sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan data sekunder, di mana setiap masing-masing variabel diperoleh informasi melalui laporan keuangan yang telah diunggah pada website Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan data kuantitatif, di mana data kuantitatif merupakan data numerik yang menunjukkan hasil pengukuran dari suatu variabel. Yang ketiga, populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan teknik purpose sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur go public yang datanya tersedia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, periode yang digunakan adalah 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2019. Yang ketiga, variabel yang akan digunakan hanya variabel yang digunakan untuk
mengukur nilai perusahaan, yaitu kebijakan hutang, kebijakan dividen, profitabilitas, serta kebijakan investasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan model matematika dan statistika yang diklasifikasikan berdasarkan kategori untuk mempermudah dalam menganalisis dan memproses pengolahan data. Dilakukan menggunakan SPSS versi 25. Kemudian, teknik analisis data diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama, analisis deskriptif, yang kedua, analisis statistik, di mana analisis deskriptif memberikan suatu gambaran atau deskripsi tentang suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata ataupun mean, standar deviasi, maksimum, dan minimum. Kemudian, analisis statistik menggunakan analisis regrensi linier berganda, yaitu merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Kemudian dilakukan pengujian hipotesis apakah masing-masing variabel berpengaruh signifikan positif terhadap variabel lainnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan penulisan maupun pengucapan kata-kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun akan sangat membantu untuk proses berjalannya penelitian ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.